Halo Pak Greg dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Ella Viana Yunita. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, langsung saja Pak Greg. Jadi apa sih itu bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan arti guidance dan konseling yang dapat diartikan bimbingan itu sebagai bantuan atau tuntunan, tetapi tidak semuanya dapat dipahami sebagai bimbingan. Nah, yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang kontinu, sistematis, terencana, dan terarah pada suatu tujuan dan bukan dilakukan secara asal-asalan. Yang kedua, bimbingan itu merupakan proses membantu individu dengan tujuan sebuah aktivitas yang bernuansa sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, itu adalah bimbingan merupakan sebuah bimbingan untuk semua atau guidance for all yang bermakna bahwa bimbingan diberikan kepada setiap individu yang membutuhkan proses perkembangan, yakni yang ada di sekolah maupun tidak bersekolah, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, kemudian dewasa, remaja, hingga orang-orang tua. Keempat, bahwa bantuan yang diberikan dalam kegiatan bimbingan bertujuan agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Yang merupakan tujuan dari kegiatan bimbingan konseling yakni agar individu yang dibimbing secara optimal dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, itu sasaran dan fokus bimbingan itu merupakan sebuah capaian kemandirian individu, yaitu tercapainya suatu perkembangan optimal dan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, keserasian yang menjadi dinamika sentral keberfungsiannya individu tersebut. Nah, maka akan terjadilah proses perubahan, perbaikan, dan penyesuaian perilaku yang terarah kepada perkembangan kemampuan yang mengendalikannya. Nah, yang keenam, itu tujuannya telah dipaparkan di atas dalam berbagai pendekatan teknik, baik secara individual maupun kelompok. Nah, berbagai media dan teknik layanan bimbingan itu dapat digunakan dalam berinteraksi dengan konseli dalam proses bimbingan. Ketujuh, penggunaan berbagai jenis media dalam aktivitas bimbingan hendaknya dilaksanakan dalam suasana asuhan yang formatif atau dapat diwarnai dengan suasana akrab, menghormati, mempercayai tanpa pamrih dan berasaskan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, kedelapan, untuk melaksanakan aktivitas bimbingan yang efektif dan efisien hendaknya dilakukan oleh personil yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan tersebut. Nah, dalam prosesnya yang bertugas melaksanakan pelayanan disebut konselor atau helper. Nah, sedangkan individu yang diberikan layanan itu dinamakan konseli. Dari istilah membantu, bisa dikatakan bahwa posisi konselor adalah membimbing untuk memilih dan menentukan langkah yang dilakukan saat menghadapi masalah, sedangkan pembimbing itu sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya itu ada beberapa para ahli yang mendefinisikan bimbingan sebagai berikut. Menurut Crow dan Crow, bimbingan bermakna sebuah bantuan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kepribadian baik
dan berpendidikan dalam mengembangkan kegiatannya, arah pandangannya, membuat pilihannya sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Kemudian menurut Tohari Musnamar mendefinisikan bimbingan sebagai sebuah pertolongan dengan tujuan agar membantu dalam kemandiriannya dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kemudian sedangkan Sertek dan Stone mengartikan bimbingan sebagai proses bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan lingkungan. Sementara Furqon mengemukakan bahwa bimbingan itu sebagai bagian dari aspek pendidikan yang berfokus untuk membantu individu tersebut. Nah, adapun Kartadinata itu mendefinisikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Nah, yang pertama itu bantuan dalam arti bimbingan adalah memfasilitasi individu untuk mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan atas tanggung jawabnya. Kedua, perkembangan yang optimum menjadi atau merupakan perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut tersebut. Nah, dalam proses tersebut itu tidak akan mudah. Nah, ada hal yang perlu diingat dan perlu diperhatikan, yakni ada beberapa gejala-gejala yang perlu kita perhatikan. Ada 5, yakni yang pertama itu mampu mengenal dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Kedua, mampu menerima lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, itu mampu mengarahkan diri kita mau kemana. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Yang kelima, itu mampu mengaktualisasikan diri. Nah, dalam konteks kemandiriannya, Kartadinata itu menemukan bahwa kemandirian adalah proses perkembangan yang terbentuk melalui proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Bimbingan itu mengemban tugas untuk mengembangkan lingkungan yang mampu memperkaya kehidupan kemandirian individu dalam hubungannya dengan lingkungan individu lainnya atau dengan kehidupan individu yang lain. Nah, berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan secara terus-menerus guna mencapai kemandiriannya sendiri dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk bimbingan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian konseling. Nah, menurut Prayitno, istilah konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu consilen yang berarti dengan atau bersama. Sedangkan Horbin mengemukakan bahwa istilah counseling itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to counsel yang secara etimologis berarti to give advice yang berarti memberi saran dan nasihat. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lebih jelas tentang konseling, ada beberapa definisi dari para ahli, yakni sebagai berikut. Pepisley yang dikutip dari Prayitno mengatakan bahwa konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu yang disebut konselor dan klien. Nah, terjadi suasana yang profesional dan dapat dilakukan sebagai alat memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien tersebut. Nah, Rogers menemukakan bahwa konseling merupakan serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia mengubah sikap dan perilakunya. Dengan kata lain, bahwa konseling merupakan suatu proses pemberian yang dilakukan dengan wawancara konseling kepada individu yang mengalami atau memiliki masalah. ASCA atau American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan cara kita membantu konselingnya agar bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Nah, beberapa tahapan urutan definisi konseling menurut Furqon.
yakni ada empat. Yang pertama, sampai tahun 1970-an, konseling itu didefinisikan sebagai hubungan tatap muka antara konselor dan konseli untuk mengenal dan memahami diri yang bersifat terapeutik sebagai jantungnya bimbingan. Yang kedua, pada tahun 1980-an, konseling adalah hubungan membantu antara helper dan helper agar bisa belajar bertanggung jawab terhadap dirinya atau hidupnya dengan segala pemahaman tentang dirinya dan segala potensi yang dimilikinya, serta dipandang sebagai sebuah layanan yang dibutuhkan semua individu untuk menghadapi kehidupan dan permasalahan. Yang ketiga, tahun 1990-an, konseling dipahami sebagai hubungan yang membantu antara helper dan helper dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Nah, yang keempat itu dekade tahun 2000-an, istilah konseling meliputi pengertian bimbingan dan konseling sebagai sistem komprehensi dalam hubungan yang membantu, yang didesain dalam suatu program dan layanan yang beragam. Nah, dari beberapa rumusan definisi tersebut dapat dilihat beberapa karakteristik dari konseling, yaitu ada 6. Yang pertama, konseling itu senantiasa melibatkan dua orang, konselor dan konseli, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang kedua, model interaksi dalam konseling tersebut terbatas pada dimensi verbal, yakni pembicaraan konselor dan konseli. Konseli yang berbicara tentang pikirannya atau mengungkapkan masalahnya, sedangkan konselor yang mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang diutarakan oleh konseli. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan konseli berlangsung dalam waktu lama dan terfokus pada satu tujuan. Yang keempat, dengan tujuan terjadinya perubahan pada perilaku konseli dan terfokus penuh pada konseli yang terarah dan terarah gitu. Jadi penuh dan terarah. Kemudian kelima, proses dinamis yang menjadi ciri khas konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir itu adalah konseli didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri konseli. Konseling itu merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan konseli untuk menuntaskan masalah kecil dengan mempertimbangkan secara bersama-sama, dan keputusan akhir itu berada di tangan konseli. Nah, Surya dan Nata Wijaya mengemukakan bahwa konseling sebagai semua bentuk hubungan antara dua orang. Nah, Surya menyimpulkan makna konseling dari beberapa pengertian, yakni yang pertama, konseling itu merupakan instrumen terpenting. Yang kedua, melibatkan dua orang individu dalam relasi bermakna, yakni konselor dan konselir. Yang ketiga, terdapat tujuan yang dikandung dalam proses konseling, yakni agar konseling 1. Memperoleh pemahaman yang memadai tentang diri dan lingkungannya. Kedua, mampu mengarahkan dirinya. Ketiga, memiliki kompetensi menuntaskan masalah. Yang keempat, memiliki wawasan yang lebih realistis. 5. Meraih kebahagiaannya. 6. Mencapai aktualisasi diri. 7. Terhindar dari perilaku yang salah. Nah, selanjutnya pengertian tentang maknanya yang keempat itu konseling adalah aktivitas profesional. Kelima, proses konseling membuahkan perubahan yang baik. Dan yang terakhir, konseling lebih menekankan masalah sikap. Nah, secara singkat, Yusuf mengemukakan bahwa para ahli mengklasifikasikan konseling berdasarkan fungsinya menjadi 3 kelompok, yakni suportif, redukatif, dan rekonstruktif. Konseling juga dibedakan berdasarkan metodenya, yakni metode direktif dan non-direktif. Sester dan Stone mengelompokkan konseling berdasarkan pada kawasan atau ranah perilaku yang merupakan kepeduliannya.
yakni konseling yang berorientasi pada ranah kognitif dan ranah afektif. Nah, Patterson itu secara lebih rinci lagi mengelompokkan pendekatan konseling menjadi 5 kelompok, yakni pendekatan rasional, teori belajar, psikoanalitik, fenomenologis, dan eksistensial. Nah, dalam konteks ini, Kartadinata itu menguraikan secara mendalam tentang pengertian bimbingan dan konseling sebagai satu keutuhan. Nah, ada 2 dari Kartadinata ini. Yang pertama itu bimbingan meresap ke dalam kurikulum sekolah atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk memaksimumkan perkembangan potensi individu tersebut. Yang kedua, bimbingan menembus konstelasi layanan yang terarah kepada pengembangan pribadi, karir, dan penyesuaian sekolah. Nah, uraian di atas itu dapat kembali menegaskan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu memahami diri dan dunianya. Dan dalam konteks pendidikan, itu bimbingan terfokus kepada perkembangan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi peserta didik dapat meraih kesuksesan belajarnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke belakang, kita dapat dari uraian tersebut, maka secara integral dapat dirumuskan makna bimbingan dan konseling sebagai berikut. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, baik secara individu maupun kelompok, melalui serangkaian teknik agar konseli itu mampu memahaminya. Nah, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKNI. Dengan diberlakunya kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan ahli bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan di Indonesia. Pada tahun 2003 itu diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebut adanya jabatan konselor dalam pasal 1 ayat 6. Kemudian upaya Arkin kemudian dilanjutkan dengan memprogramkan penyusunan yang pertama, naskah akademik, penataan pendidikan profesional konselor, dan penataan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Yang kedua, rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan profesional konselor prajabatan terintegrasi. Ketiga, pedoman penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Dan yang terakhir, yang keempat itu rambu-rambu penyelenggaraan sertifikasi konselor dalam jabatannya. Yang kelima, rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan profesional pendidikan konselor prajabatan. Dan yang terakhir itu ada pedoman penerbitan izin praktek bagi konselor. Nah, yang kedua itu paradigma bimbingan dan konseling. Secara harafiah, paradigma bermakna memperagakan atau mendemonstrasikan. Dalam Oxford English Dictionary, paradigma diartikan juga sebagai model, pola, atau contoh. Paradigma juga sering ditafsirkan sebagai kerangka berpikir. Nah, paradigma bimbingan dan konseling itu adalah psikopedagogis dalam acuan budaya Indonesia. Pada saat ini telah terjadi pergeseran atau perubahan paradigma pendekatan bimbingan dan konseling, yaitu dari pendekatan yang berorientasi tradisional, kemudian remedial, klinis, dan berpusat pada konselor, kepada pendekatan yang berorientasi perkembangan dan preventif. Nah, dalam pendekatannya, dalam prakteknya ini, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para personal sekolah atau madrasah lainnya, orang tua konseli, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga itu ada visi dan misi bimbingan dan konseling secara harafiah. Visi dimaknai sebagai penglihatan yang akan dicapai atau sesuatu yang akan dicapai.
Di dalam kata visi tergambar adanya aspirasi juga pandangan di masa depan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Secara ringkasnya saja dapat dirumuskan bahwa visi, bimbingan dan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Nah, ada misi bimbingan dan konseling, yakni yang pertama misi pendidikan, yang kedua misi pengembangan, yang ketiga misi pengentasan masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada trilogi profesi bimbingan dan konseling. Dalam dunia pendidikan, Indonesia saat ini telah memasuki era profesional. Nah, ditandai dengan adanya pendidik merupakan tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 21. Sedangkan profesional itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional. Nah, untuk mencapai atau meraih predikat menjadi profesional tuh kita tidak mudah. Namun kita harus menguasai dan memenuhi 3 komponen trilogi profesi, yakni ada 3. Yang pertama, komponen dasar keilmuan, kedua komponen substansi profesi, dan yang ketiga komponen terakhir itu ruang lingkup bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian dan penunjang yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Dilihat dari tujuan dan materinya, lingkup layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut, yakni ada 4. Pertama, bimbingan dan konseling pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga belajar, dan yang terakhir karir. Baik Pak Greg, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kembali tentang materi kita yang kedua. Semoga paham dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Pak Greg, terima kasih dan sampai jumpa.